Demi menghindari kerugian, seorang tengkulak ikan di Kabupaten Pasuruan menaburi dagangannya dengan formalin. Saat ditangkap, polisi mengamankan 2,5 ton ikan asin siap kirim. Tengkulak itu bernama Ayub, warga desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Setiap harinya, ia membeli ikan segar dari nelayan, kemudian mengolahnya menjadi ikan asin. Ayub mencampurkan formalin pada dagangannya ketika musim penghujan. Sebab, di musim penghujan cahaya matahari kurang sehingga ia kesulitan untuk mengeringkan. Jadilah formalin dianggapnya sebagai solusi. Zat kimia untuk pengawet mayat tersebut dipilih agar ikan awet lebih lama sehingga ia tidak merugi. Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas selama beberapa hari terakhir. Terpantau pada Selasa petang, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu luncurkan awan panas sejauh 3 km. Sementara itu, selain longsor, hujan yang mengguyur wilayah Pasuruan menyebabkan 3 sungai meluap. Jalur Pantura di Raya Keraton pun sempat ditutup karena sungai Welang meluap. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, selama Februari hingga awal Maret ini letusan terus-menerus terjadi di Gunung Semeru. Ketinggian kolom letusan berkisar antara 300 sampai 500 meter di atas puncak. Berwarna kelabu, hitam disertai hembusan gas menerus berwarna putih tipis dari arah Kawah Jonggring Seloko. Sementara itu, ada sinar api dengan ketinggian 10-50 meter juga terlihat dari Kawah Jonggring Seloko. Guguran lava pijar dengan jarak luncur 500-1000 meter juga menyertai ke arah Besuk Kembar, Besuk Bang, dan Besuk Kobokan. Ketiga sungai yang meluap itu yakni Kali Welang di Keraton yang menjadi batas wilayah kota dengan kabupaten, kemudian Kali Gemung di tengah kota, dan Kali Petung di sisi timur. Di wilayah Keraton, luapan Kali Welang mengakibatkan ratusan rumah terendam. Lokasi terparah berada di 3 RW di lingkungan Karangasem, Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Kedingrejo, Kota Pasuruan. Seorang guru besar asal Karangketuk, Kota Pasuruan menemukan cara yang cukup efektif untuk mencegah infeksi akibat virus corona. Sementara empon-empon atau rempah Jawa lumrah digunakan sebagai bahan dasar ramuan tradisional. Disebut-sebut bisa cegah infeksi virus corona, empon-empon kini banyak diburu. Dia adalah Profesor Hairul Anwar Nidom, Guru Besar Biomolekuler Universitas Airlangga Surabaya. Menurutnya, mengkonsumsi empon-empon dinilainya dapat mengendalikan infeksi akibat corona. Empon-empon dalam istilah sehari-hari merujuk pada jenis tanaman yang biasa dipakai sebagai bumbu memasak dan juga obat tradisional. Beberapa tanaman yang dalam kelompok ini seperti jahe, kunyit, temulawak, kencur, laos, daun serai, dan sebagainya. Berdasarkan pantauan, banyaknya pembeli empon-empon diantaranya dilakukan di pasar besar kota Pasuruan. Seorang pedagang rempah mengakui jika pembeli tidak seperti pada beberapa waktu sebelumnya. Lapak dagangannya kali ini terlihat ramai pembeli. Ia mengaku dalam sehari keuntungannya bersih yang bisa ia dapat mencapai Rp200.000 hanya untuk empon-empon. Setidaknya sudah 2 hari ini, ia mendapatkan keuntungan yang fantastis. Sebelumnya, pedagang di pasar besar itu mengaku penjualan empon-empon tak mesti. Kadang bisa tidak dapat atau jauh di bawah Rp200.000. Unit Pemadam Kebakaran Kota Probolinggo kembali mengevakuasi sarang tawon Vespa dari salah satu rumah warga. Keberadaan serangga berkoloni ini membahayakan pemilik rumah. Unit Damkar mengevakuasi sarang tawon Vespa dari rumah milik Sutarji, 65 tahun di Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Keberadaan tawon Vespa di rumah warga itu sebelumnya mengancam pemilik rumah serta membahayakan anak-anak. Dengan memakai baju pelindung lengkap, 2 petugas kemudian mengevakuasi sarang tawon Vespa dari rumah milik Sutarji. Sebelumnya, keberadaan tawon Vespa itu sempat mengancam pemilik rumah serta cucu yang sehari-hari beraktivitas di halaman belakang. Awas, diurai. Sip. Air limpasan kerap dijumpai di lautan pasir bila hujan mengguyur deras di kawasan Bromo. Bagi orang awam, fenomena alam ini dianggap membahayakan meski sebenarnya tak demikian. Seperti yang belakangan viral di media sosial, dalam video amatir unggahan akun @probolinggo, nampak air limpasan Bromo menerjang bak banjir bandang. Wisatawan yang datang ramai-ramai mengabadikannya dari tepian jalur air. Fenomena air limpasan ini terjadi usai hujan deras terjadi, utamanya yang mengguyur kawasan Puncak Bromo dan Gunung Batok. Air limpasan bergerak dari Puncak Bromo membelah laut pasir. Dalam hitungan menit, biasanya air ini segera hilang.
Fenomena air limpasan Bromo ini pun kerap mencuri perhatian pengunjung yang kebetulan menemuinya. Bagi yang tidak tahu, pasti menyangka air limpasan ini banjir bandang yang berbahaya. Padahal, kondisi ini sudah lumrah terjadi di Laut Pasir Bromo. Update selalu informasi terkini dari Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang di Warta Bromo TV. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe.